Asep Ridwan. Silakan Pak Muhammad Asep. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Semoga antum dan keluarga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, insyaallah. Anda mau nanya perihal metode ruqyah, ada dua macam. Yang pertama, metode ruqyah itu didahului dengan muhasabah terlebih dahulu, lalu kita bacakan ayat-ayat ruqyah kepada si pasien, dan yang kedua ada langsung dibacakan ayat-ayat ruqyah dan mencet bagian tubuh tertentu kepada si pasien. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih bagus, yang sesuai syariat Islam yang telah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat tabi'in gitu ya. Terima kasih, itu pertanyaannya Ustaz. Terima kasih. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk yang menanya. Nah, pertanyaan sangat bagus, insyaallah ya. Kita diskusi kita. Si penanya ini bahwasanya metodologi ruqyah ya. Beliau bertanya metodologi ruqyah. Jadi kita harus pahami dulu, kita harus paham dulu bahwa ada yang sifatnya metodologi itu secara primer, ya, sifatnya itu pokok, utama, primer, yaitu membacakan ayat-ayat Al-Quran lalu langsung meruqyah gitu ya. Ini primer, ya, dimanapun nanti tambahannya. Ada yang sifatnya sekunder, tambahan, metodologi tambahan, seperti muhasabah, mencet, ya, gebuk-gebuk, ini sekunder, ya, sekunder. Bagaimana yang alangkah yang baik? Alangkah baik ya tidak sebetulnya tidak menghilangkan yang primer, kan gitu, ya. Pertanyaannya kalau cara metodologi ruqyah yang tepat itu tidak menghilangkan substansi daripada hal yang primer, yaitu membacakan ayat ruqyah, ya. Adapun mungkin Ustadz, saya bacakan aja Ustadz, tidak pakai muhasabah, tidak apa-apa, primernya yang penting ada. Kita pahami bahwa selain daripada membacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari Nabi SAW, selainnya itu adalah sekunder, ya, sifatnya. Entah itu nanti dengan tepukan, dengan pijatan, dengan ini sifatnya kondisional. Ya, kalau boleh dibilang yang bagus yang mana Ustaz? Ya, ini kondisional, termasuk pasiennya. Kalau perempuannya jangan dipijit-pijit, Pak, ya, seperti itu ya. Kalau perempuan nanti jangan dipijit-pijit gitu ya. Ruqyah saja ya, bahkan tanpa menyentuh beliau gitu ya. Apakah harus dengan muhasabah ya? Apakah harus dengan misalkan mengajak tazkiyatun nafs ya? Itu bagian daripada sekunder. Tapi urgensi sekunder ini termasuk dengan muhasabah, tazkiyatun nafs ini dikatakan oleh para ulama lebih utama daripada sekunder yang lain. Karena apa? Kita mengawali ya memohon kepada Allah dari setiap doa kita yang diajarkan Nabi itu diiringi dengan istighfar, diiringi dengan pensucian hati ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Telah aku ilhamkan kepada kalian wahai anak Adam manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, jiwa yang fujur dan takwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Barang siapa yang mensucikan jiwanya, hatinya, ya, itu adalah perkara-perkara yang ahsan. Ya, barang siapa yang mengotorinya dia merugi. Intinya dalam ayat ini menyatakan muhasabah ini bagian sekunder tapi yang ditekankan gitu Pak. Meskipun dia sekunder ya dia tidak terlepas yang namanya nanti terapi doa dan Al-Qur'an. Karena apa? Muhasabah ini sebagai akses pintu gerbang ya. Bagaimana Allah ridho terhadap perkara apa yang kita bacakan kepada pasien kita. Ya, adapun pijit-pijit, tepuk-tepuk ini di bawahnya muhasabah sekunder ya. Terapi tambahan yang sifatnya sebetulnya pelengkap. Ya, yang primer ya bacaan Al-Qur'an itu tadi. Ya, yang primer seperti itu, sekunder ya tadi ya. Meskipun muhasabah atau tazkiyatun nafs itu perkara yang sekunder ya, perkara yang sekunder ini lebih ditekankan ya, lebih ditekankan daripada mijit-mijit ya. Berarti yang lebih utama kondisional, Pak. Ya, kalau bisa diajak muhasabah sebelum dibacakan Al-Qur'an, di tazkiyatun nafs misalkan diajak
pembersihan jiwanya dari dosa-dosa, ya. Lalu dibacakan Al-Qur'an ketika misalkan dibutuhkan untuk memencetnya, menepuknya, ya itu dilakukan. Sifatnya begitu, Pak, ya. Ini adalah sebuah pilihan saja, ya. Kalau ini perempuan pasien kita, wah tidak diperkenankan untuk mijit-mijit, ya cuma dibacakan saja, diajak muhasabah, istighfar seperti itu. Ya, sifatnya kondisional ya, Pak ya. Seperti itu, Bapak ya. Insya Allah, semoga baik. Pak Asep. Ya. Yang lain, silakan. Ya, ada yang di chat itu. Silakan. Apa yang di chat? Coba di ini Ustaz. Selamat, coba dibacakan coba supaya lebih paham. Jadi di sini Ibu Kia Umu ya mengatakan bahwa ada suatu film sinetron Gerhana zaman dulu waktu kecil itu ada menggunakan tatapan mata gitu untuk melukai musuhnya dan sebagainya. Apakah itu termasuk juga ain gitu? Kenapa Pak? Coba diulang lagi sebentar. Jadi ada film Gerhana di zaman dulu itu yang menggunakan tatapan mata untuk melakukan membela diri, melukai musuhnya dan sebagainya seperti itu. Apakah itu juga termasuk ain gitu? Itu termasuk metafisik ya Pak. Ya. Sebetulnya itu termasuk tenaga dalam kalau kita urai secara syariat ya. Kalau itu fokusnya ke ain, memang harus meskipun itu gimana ya, belum bisa diterjemahkan apakah itu ungkapan dari hasadnya seseorang ketika dia memandang dengan hasad itu dia mental gitu ya. Tapi itu ada konsep metafisik. Ya, itu ada konsep metafisik ya, tenaga dalam ya. Kalau memang diurai secara supranatural seperti itu. Cuman kalau ain terlatih biasanya dia melatih diri dengan hasad atau kedengkian. Lalu ketika ia memandang sesuatu itu, minimal dia ucapkan, diumpat-umpat. Maka saya pernah mendengar orang-orang di suku aborigin itu, ya suku-suku Australia itu, ketika mereka, suku pedalaman Australia itu, ketika mereka ingin merubuhkan pohon yang sangat besar gitu ya, mereka cukup menghasati setiap pagi terus. Di setiap pagi dihasati itu pohon. Diumpat-umpat gitu ya. Akhirnya apa? Pohon itu semakin hari semakin layu, berguguran lalu rubuh. Ini kekuatan ain ya. Mungkin saudaraku semua pernah mendengar kekuatan ain ini. Ada di suku pedalaman itu yang mereka menggunakan kekuatan ain terlatihnya untuk menghancurkan sesuatu. Ya, termasuk pohon ini. Ya. Mungkin kalau ada orang nanya, Ustadz, kenapa banyak orang benci sama presiden dengan kebijakannya, dihasati, kenapa nggak sakit-sakit gitu ya? Masalah, ini kan ungkapannya bertanya kan, kadang-kadang gitu. Ada orang yang bertanya seperti itu, ya jawabannya sudah saya berikan jawabannya pada orangnya, insya Allah. Baik, yang lainnya, ini selingan saja. Yang lainnya, insya Allah, masih ada berapa menit ini? 7 menit ya? Mungkin harus ditambahin setengah jam nih, Ustaz. Kenapa? Ditambahin setengah jam. Insya Allah nanti pekan depan. Coba ini lagi Pak. Di apa namanya? Di chat nggak apa-apa. Saya mau tanya ini apa namanya kan tadi sihir jadi bisa dilakukan oleh manusia dan oleh jin gitu ya. Oleh manusia antara lain hipnosis dan ilmu-ilmu lainnya ya. Kemudian kalau jin ya memang jin itu kan bergeraknya tidak gaib ya, jadi dia melakukan sihir ya. Seperti itu. Kemudian yang kalau cara mencegah untuk tidak terkena sihir dari manusia ini gimana gitu? Apakah sama dengan berlindung kepada Allah juga atau gimana gitu? Karena banyak orang juga yang kena hipnosis atau apa gitu, dompetnya terkuras, rekeningnya terkuras gitu ya. Seperti itu. Baik. Alhamdulillah ya. Jadi salah satu tips supaya terhindar daripada ain dan sihir ya, mau ain terlatih atau ain atau sihir sekalipun, sekali lagi adalah mendekat. Wa yarzuquhu min laitsu la yahtasib. Wa yarzuquhu min laitsu la yahtasib. Di sini rizki itu bisa berbentuk pertolongan Allah.
ya, ittaqullaha, ya, yaj'alahu makhraja min wa yarzuquhu min laisu la yatasib. Ini bisa berbentuk rizki, itu bisa berbentuk perlindungan. Ya, rizki itu berbentuk luas. Kalau pertolongan Allah itu berbentuk luas, maka bertawakal kepada Allah, mendekat selalu kepada Allah, ya, berdoa dengan doa perlindungan. Salah satunya tipsnya secara spesifikasi adalah ketika keluar rumah, saran saya tidak terlepas dari doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Doa ini sangat luar biasa. Ini dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW. Kita juga praktekkan, ya. Masya Allah, ini doa sangat luar biasa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Masya Allah, ini Allah cukupkan, Allah lindungi, Masya Allah, dari segala keburukan mungkin makhluk-makhluknya Allah yang di luar sana. Maka Allah akan sampaikan, misalkan lindungi sampai kita ke rumah lagi. Inilah bukti daripada doa Nabi SAW ini sangat luar biasa. Ya, salah satu jangan terlepas dari doa keluar rumah. Ya, biar salah satu tidak biar terhindar dari kekuatan sihir dan ain. Salah satunya adalah senantiasa doa, ya, doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Seperti itu. Ya Pak, ya, mudah ya. Insya Allah tipsnya, ya. Tawakal kepada Allah, berlindung kepada Allah. Salah satunya doa seketika keluar rumah, ucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Baik, silakan yang lainnya. Ada di chat. Ya, silakan Mbak. Bismillah, apakah sihir bisa dilakukan oleh bangsa jin? Indikasinya seperti apa? Penanganannya bagaimana? Jazakallahu khair. Dari Akhir Rizki Patah Setiawan. Baik, sebetulnya sesuatu yang abstrak ini tidak bisa secara mutlak verifikasinya, ya. Jadi penyandarannya itu tidak secara mutlak, ya. Tapi ada di kalangan bangsa jin itu yang memiliki kemampuan sihir, ya. Yang mereka melakukan kemampuan untuk merubah diri, merubah sesuatu itu ada. Ya, kita yakini karena itu diizinkan oleh Allah terhadap kemampuan itu. Tapi ketika itu berdampak kepada manusia, apakah ini ulah dari jin sihir gitu loh, ya, jin tukang sihir gitu, ya. Ini tidak ada verifikasi yang apakah ini ulah manusia yang menyihir atau ulah jinnya yang menyihir, itu tidak ada. Ya, intinya ini sihir gitu aja. Ya, ini adalah sihir, dan bagaimana penanganannya? Penanganannya tetap sama semuanya. Secara global, secara umum, mau sihir apapun, ya, sama penanganannya. Kalau emang pengen diruqyah, bacakan Al-Quran, ya, bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Baqarah, ya, bacakan ayat-ayat yang memang direkomendasi memiliki fadilah-fadilah untuk menghancurkan sihir. Sama saja mendoakan doa keberkahan, bertawajuh kepada Allah, ya, intinya, lalu senantiasa beramal soleh, ya, itu sama saja. Hal-hal yang dilakukan adalah hal-hal sesuatu yang diridhoi Allah. Intinya seperti itu. Ya, adapun apakah ini dampak dari jin penyihir atau dampak dari sihir manusia, itu tidak ada verifikasi yang mutlak, ya. Apakah ini tandanya ini jin dari penyihir, itu tidak ada, ya. Sihir gitu aja udah, ya. Sampai saat ini yang saya pahami begitu. Ya, dari perkataan para ulama juga seperti itu. Meskipun kita tidak menafikan bahwasanya ada penyihir di kalangan bangsa jin. Ada penyihir di kalangan bangsa jin. Karena kita nggak bisa lihat KTP-nya. Apakah jin sihir ini levelnya seperti apa, kan gitu, ya. Itu udah jangan terlalu dalam tentang suatu yang abstrak. Karena nantinya kalau kita terlalu liar mendefinisi sesuatu yang abstrak, sesuatu yang gaib, maka kita akan terjebak ke manuver abstrak itu sendiri. Nanti akan ruwet berpikirnya, ya. Saya minta kalau memang kasusnya sihir, ya udah sihir. Ini kena sihir, bacakan Al-Quran, selesai, ya, gitu, ya. Jadi tidak usah. Apakah ini dari tanyaan dulu kan? Apakah ini dari tukang sihir di kalangan bangsa jin? Tidak usah, tidak perlu, ya. Tidak perlu kita ketahui mau
ini di kalangan bangsa jin yang nyihir atau manusia, yang penting intinya sihir gitu aja ya. Ya, karena terlalu rumit nantinya kalau kita berpikir terlalu dalam ke sesuatu yang abstrak. Gitu ya penanyanya ya, insya Allah gitu ya. Oke guys, terima kasih atas atensinya. Dan bila kalian menyukai video ini, tolong like dan subscribe di atasnya. Terima kasih dan selamat menonton video kami selanjutnya.